Handayu. Ibu Handayu. Kami persilahkan. Yeah. Mari, mari ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya untuk mengawali kegiatan PA wanita pada malam hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan memanjatkan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami yang memberikan banyak anugerah kepada kami dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Besar, karena kasih karunia-Mu lah Tuhan, maka pada malam hari ini Tuhan berikan kepada kami kaum wanita dari GKJ Yeremia yang mewakili 4 wilayah dapat berkumpul di media Zoom ini untuk PA wanita, Bapak. Allah Bapa, makasih. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Tuhan berikan dalam situasi yang masih kami harus prihatin karena pandemi. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan hidup, rezeki, dan kesehatan Tuhan. Terima kasih semua berkat yang Tuhan berikan pada kami. Bapak, pada malam hari ini kami akan mengadakan PA yang akan dipimpin oleh Dikarit Abanita Kaban. Kiranya Tuhan berikan berkat kepada Mbak Aban untuk memimpin PA pada malam hari ini. Begitu juga masih ada saudara-saudara kami yang belum sempat atau belum bisa bergabung Tuhan. Kiranya Tuhan tengok satu persatu, mungkin ada yang sakit atau masih ada kegiatan yang lain. Biarlah pada kesempatan yang akan datang dapat mengikuti PA kami ini Tuhan. Bapa, segala hal untuk PA ini kelancarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai kami semuanya dalam melaksanakan PA pada malam hari ini. Bapa, kami hanya berserah kepadamu Tuhan atas segala yang Tuhan berikan pada kami. Kami serahkan PA malam ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan. Kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 3, nomor 3. Kami puji dengan riang bait yang pertama. Sudah siap? Kami puji dengan riang diko Allah yang besar. Kami puji dengan riang dikau Allah yang besar. Pakai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita masing-masing untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, Bukan firman-Mu saat ini. Kusiapkan menyembah Tuhan,
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. ku Siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada semuanya dan selamanya berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, akan ada kuis yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Kami persilahkan Ibu Heni. Ini sebenarnya kuisnya tuh bukan kuis buat semangat kita sebelum baca firman Tuhan. Sebelum baca Alkitab, kita mau melancarkan, kita membuka Alkitabnya, ya, terus nanti baru kita masuk ke firman Tuhannya. Kita kan mungkin ibu-ibu udah rajin setiap hari baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau uji setiap hari ibu-ibu selama lockdown di rumah ini udah biasa baca Alkitab belum? Oke, coba ibu-ibu baca buka Alkitabnya. Mungkin ada Alkitabnya di handphone. Kalau di handphone enak banget itu, gampang, cepet caranya. Tinggal searching atau cari di yang search itu gampang. Tapi beda kalau dari Alkitab gini lebih susah, ya. Coba ibu-ibu Alkitabnya udah disiapin belum? Sudah. Asik. Asik. Ini ketahuan kalau sering baca Alkitab. Waduh. Ayo sekolah minggu tuh mana Alkitabnya nih? Penting nunjukin dong. Minggu aja anak-anak disuruh siapin Alkitabnya. Ini mau PA juga harus suruh siapin Alkitabnya. Mbak Anis mana Alkitabnya? Pakainya Alkitab. Alkitab ya, Alkitab ya. Alkitab. Sebenarnya permainan ini udah sering kita mainkan. Saya cuma pingin ibu-ibu nanti boleh ketik di chat sini. Boleh ketik di chat. Ya kalau pakai handphone mungkin lebih susah. Kalau kayak Bu Soni gitu mungkin nunun-nununnya juga rada susah ya dimaklumin. Ya. Dimaklumin Bu Soni. Ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau kayak Bu Desoni gitu boleh langsung jawab, nggak apa-apa. Dari sekarang Mbak Aban mute-nya boleh dibuka semua, Mbak Aban rame nggak apa-apa ya Mbak Aban ya. Mute-nya dibuka semua atau langsung jawab juga nggak apa-apa. Ini karena hanya kuis-kuis buat kita melancarkan buka Alkitab. Jadi buat seru-seruan aja. Jadi Mbak Aban tolong dibuka mute-nya semua atau ibu-ibu tolong buka aja mute-nya semua. Jadi nggak usah ketik di chat. Langsung angkat tangan. Itu kan ketik di chatnya, padahal Bu Desoni itu kalau buka Alkitab cepet banget. Nah, tapi ketiknya lama, nunal-nunu. Nah, jadinya langsung sebut aja di laptopnya, di handphonenya langsung sebut apa aja jawabannya apa. Siap gak ibu-ibu gak? Belum pada dibuka Bu Eni. Ada bapak-bapak ya? Pasti Mbak Ani, wih. Bapak-bapaknya pakai kunci. Enggak, bojoku anteng loh, bojoku anteng. Suara-suaranya Om Sigit tuh kayaknya tuh. Ayo, magani.
Abi jangan masih gitu anteng di sampingku. Ayo, siap, G. Nah, ini lagi Mas Sigit. Sebutkan benda apa yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 19 sampai 20. Ayo, Matius 21. Yang lain aja. Apa Matius berapa? Ayat berapa? Ayo Mbak Ani cepetan. Ayat berapa? Ayat berapa? 19 sampai 20 ada tuh. Pohon ara. Jalan ya melihat pohon ara. Pohon ara. Mesti baca dulu. Di situ. Salah. Oh, 19. Pohon. Pohon ara. Pohon ara. Daun. Ada apa lagi bendanya selain pohon ara apa lagi? Daun. Bisa menukar uang dan baku pedagang merpati. Daun sahaja. Gunung. Kalau berbuah itu benda nggak ya berbuah? Buah yang benar. Gunung. Kata kerja Laut. Gunung, laut. Nah, gunung ya. Laut. Oke. Laut. Itu tadi percobaan. Oh. Gurunya nakal. Oke. Mulai ya yang pertama sekarang. Ibrani 13. Ibrani. Ayo perjanjian apa Ibrani? Ibrani 13 Ayat berapa? Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 5. ayat 5. 13 ayat 5. Jangan menjadi hamba uang. Nih. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang. Janganlah menjadi hamba uang. Ya. Sip. Mani. Masih gen. Selanjutnya. Banyak amat, Mas. 1 Raja-Raja. Itu Cepetan. perjanjian apa tuh, raja-raja? Lama. Ayo ada di mana Satu Raja? raja-raja berapa? Raja 1. Ayat. 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 2. Ayat Jadi raja-raja. Lalu Ayat kata berapa? pengawal berkata 52. untuk 52. merawat raja. Lalu kata Salomo, Selai rambut. Lalu kata Salomo, jika ia bagi kesatria maka selai rambut pun dari kepalamu tidak akan jatuh ke maka bumi. rambut pun Tetapi jika ternyata ia bermasuk bumi. jahat, haruslah ia dibunuh. bumi. Jahat. Jago loh semuanya. Ya. Hadiahnya kuota. 40 lagi ya. 40 lagi nggak usah tidur. Amsal 25. Wih. Amsal 25 ayat 20. Ayo. 25 Amsal ayat 20. 25 ayat 20. Orang yang menyanyikan Yang itu hati yang sedih, orang yang menyanyikan seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Cuka. Nyanyian, hati, Mina. suka, Mina Pak Yatno. baju. Mina Kumbenang. Oh. Nah, Mbak Berarti Ani udah dua sampai. Udah aku tanggal. Mbak Ani harus jawab. Siapa? Mbak Ani. Aku jawabnya nyanyian, kata bendanya nyanyian, baju, cuka, Matiin dulu baru. Nah. hati. Satu lagi. Satu lagi terus. Satu lagi kitab ini jarang dibaca. Ayo, coba bisa enggak? Stefania. Sakaria. Sakaria. Zakaria. Ya. Zakaria berapa? 8. Halo? Sakaria 8 ayat 7. Oh, right. Galatia.
Prakarya Beginilah Beginilah firman Tuhan semesta Hari. alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan Matahari. dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat Matahari. Ini doar blonjo ini yang matahari. Udah Mbak Aban kayaknya udah pada semangat Mbak Aban. Ya kayaknya udah nggak ada yang ngantuk tadi, biasanya Mbak Handayu nguap-nguap juga udah. Sama yang ngomong tuh. Silakan Mbak Sony Aban. ngantuk tuh. Si Sony masih ngantuk tuh. Om Sigit kelihatan kepalanya doang. Iya. Bikin rame tuh. Terima kasih Bu Heni sudah memimpin acara game singkat. Jadi ibu-ibu terkasih, walaupun tadi kata Bu Heni ini ngecek ibu-ibu rajin buka Alkitab apa enggak, tapi saya meyakini ibu-ibu yang hari ini datang PA, walaupun yang tidak hadir pun pasti juga, saya yakin juga rajin baca Alkitab. Tapi enggak, yang di sini hadir pasti adalah orang-orang yang senang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buktinya malam ini kita dapat bergabung lewat Zoom ini. Mungkin ada juga yang rindu tetapi terhambat dengan kota dan sebagainya. Nanti ini akan kita share videonya sehingga bagi ibu-ibu yang mau ikut tetap dapat melihat terutama keceriaan kita tadi ketika main games ya Bu Heni ya. Sebentar, ini saya spotlight dulu ya. Oke, jadi ibu-ibu terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, boleh disiapkan buka Alkitabnya Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1. Mbak Aban masih banyak suara-suara itu mungkin di mute Iya. dulu ya. Saya mute ya, bentar ya. Oke, siapa lagi? Boleh Mbak Astri, aku jadiin co-host ya. Boleh minta tolong bantu kalau nanti ada yang tiba-tiba tidak mute Ya, gitu ya Mbak. Muncul, ya. Oke, Mbak Astri sudah co-host. Sudah dapat ibu-ibu ya? Kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan, mungkin juga ditegur, mungkin juga kami diingatkan untuk kami sebagai para wanita yang menjadi gambaran untuk orang-orang di sekitar kami, wanita-wanita di sekitar kami mohon Tuhan, biarlah kami menjadi wanita-wanita yang bersinar, memancarkan terang-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, tapi kami juga sadar bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu yang telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan mendalami salah satu tokoh Alkitab pada malam hari ini, yaitu Rut. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang kami, sehingga kami dapat belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, nanti mohon maaf ya Bu Rut kalau nanti nama ibu saya sering sebut Rut gitu ya Bu. Bukan dalam rangka lain-lain, tapi karena lagi kita sedang membahas tokoh Alkitab, yaitu Rut dalam bacaan kita. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan ibu-ibu? Kalau sudah, boleh ada yang unmute untuk menyampaikan begitu? Sudah, Mbak Aban. Oke, bentar ya, kayaknya sebelum ke screen awal. Ini kok ke sini ya.
Sebentar ya. Bentar ya, ibu-ibu. Beginilah kalau kita berbicara teknologi ya. Kadang tapi kok nggak kembali dari awal ya dia ya? Oke. Oke. Kok nggak mau dari awal ya? Oke, saya nggak usah besarin dulu ya, ibu-ibu terkasih. Ini nggak tahu kenapa yang di awal ini dia tidak muncul. Oke, ibu-ibu terkasih, hari ini sebenarnya tema kita saya besarin di sini ya. Tema kita itu adalah beriman di tengah sukacita itu mudah, tapi beriman di tengah duka cita susahkah? Nah, itu tema yang saya angkat pada hari ini sebagai kita para wanita yang saya yakin kalau di tengah sukacita pasti kita akan sangat-sangat mudah untuk bersyukur, untuk tetap beriman, untuk bisa bilang berkata Tuhan itu baik, untuk bisa berkata mukjizat itu nyata gitu ya. Contoh-contoh sukacita di sini lahiran anak, rumah baru, pekerjaan baru, sembuh dan sehat. Ada yang mau nambahkan sukacita apa lagi ibu-ibu? Selain yang saya tulis di sini? Dapat pekerjaan, lulus sekolah. Dapat pekerjaan, sekolah naik sekolah yang lebih tinggi gitu ya Mbak Anis ya. Ya. Naik gaji. Naik gaji. Lalu apa lagi Bu? Ada lagi. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Banyak ya. Ditraktir. Ngomong Mbak Dayu. Oke. Jadi kalau sukacita kita akan bisa sangat mudah puji Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan itu baik, mukjizat itu nyata, begitu ya. Tetapi kalau sudah ini, nah salah satu orang terkasih kita tiada, entah suami, entah nggak istri ya, suami, anak, atau mungkin ibu, ayah, atau siapapun orang terkasih kita, sahabat gitu ya. Lalu mungkin hilang pekerjaan, sakit, masalah keluarga dengan segala dinamikanya, serta apalagi nih ibu-ibu, duka cita yang lain. Ada yang mau menambahkan titik-titik yang saya buat di bawah? Sepertinya kalau duka cita nggak ada yang nambahin ya. Oke, anggaplah kita semua sukacita ya. Tadi yang nambahin semangatnya sukacita ya. Nah, jadi kalau duka cita, saya yakin ini menjadi sebuah tantangan iman buat setiap kita. Khususnya kita para wanita yang kalau kita bisa bilang wanita itu paling mudah gitu ya ngeluh, paling mudah ceriwis, paling mudah ngoceh-ngoceh yang gimana gitu, yang saya sadari saya juga wanita gitu ya ibu-ibu, yang kalau kita tidak punya iman yang kuat, maka dari mulut kita ini akan keluar sesuatu yang akhirnya membuat yang keluar itu bukan mewujudkan iman, tetapi mematahkan semangat dan sebagainya. Di duka cita ini, inilah yang kita mau bertanya, apakah kita tetap menunjukkan iman kita. Nah, hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Rut. Mari kita buka, tadi Alkitab kita sudah ya ibu-ibu, pasal 1, ayatnya yang pertama sampai 22. Saya tutup dulu screen-nya, kita akan baca bagian ini. Rut pasal 1, ayatnya yang pertama sampai 22. Kita bagi-bagi berkat ya, ibu-ibu. Saya dengan penuh sangat mewakili wilayah mungkin ya. 22 berarti bagi 4, 5. Saya akan baca 2 ayat yang terakhir ya. 1 sampai 5, adakah yang bersedia dari wilayah Depok Utara? Boleh, saya Mbak. Siapa itu? Putri ya? Oke. 1 sampai 5 ya.
Ya, 6 sampai 10 dari wilayah Depok Timur. Berbianti. Siapakah yang bersedia dari Depok Timur 6 sampai 10? Berbianti. Siapa? Bu Berbianti. Oh, Bu Murseto. Oke. 11 sampai 15 dari wilayah Depok 1. Sepertinya adanya ini Bu Septa dan Bu Ayu. Yang terlihat wajah ini, tapi boleh mana tahu siapa ini, Bu Septa atau Mbak Ayu ini? Kayaknya Bu Septa ya. Oke, Bu Septa. Ayat 16 sampai 20 dari Sawangan siapakah? Oh, ada Bu Heni juga Depok 1 ya, tapi nggak usah ya Bu Heni, Bu Septa aja ya. Dari Sawangan siapakah yang 16 sampai 20? Ibu Tanto. Oke. Bu Tanto. Oke. Saya 21 sampai 22. Siap ya. Bu Tri, lalu Bu Murseto, Bu Septa, lalu Bu Tanto. Boleh di-unmute dulu Bu Murseto, Bu Yanti. Oke. Sebentar Bu. Oke. Sebentar Bu Tri. Oke. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sudah? Silakan Bu Murseto. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua anaknya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Ayat 11, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, itu jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Maka lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, jadi yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk membaca. Kita akan lanjutkan. Jadi ibu-ibu terkasih, dari bacaan kita tadi kita melihat jelas gitu ya, apa yang menjadi dinamika Rut ini. Saya ingin tanya dulu sebagai kilas gitu ya, barangkali saya yakin ibu-ibu udah pernah baca kisah ini, atau mungkin ketika baca ini pun udah langsung dapet gitu ya, bahwa Rut ini siapa, apa yang dialami gitu ya. Adakah yang tahu pada akhirnya Rut ini apakah satu bangsa dengan mertuanya Naomi, ibu-ibu? Kira-kira tadi dari bacaan ini, apakah Rut ini satu bangsa atau satu suku, satu asal dari mertuanya Naomi? Ada yang bisa merespon? Bukan. Ya, dari Moab. Oke, iya, beda ya, tidak satu suku. Ada yang jawab dari chat juga nih, Bu Mardi ya. Jadi mereka beda asal, dan kalau dari konteks bangsa Israel saat itu, ketika mereka mengambil menantu atau istri dari bangsa lain, maka itu sebenarnya masih sesuatu yang bergejolak gitu ya. Saya bilang bergejolak, tidak semua orang terbuka, tidak semua orang langsung welcome, tidak semua orang memandang itu sesuatu yang baik, karena kita tahu sendiri umat Israel begitu eksklusifnya menjadi sebuah umat pilihan, sehingga menikah atau memiliki pasangan atau menantu dari bangsa lain itu menjadi sesuatu yang belum lazim gitu ya. Nah, tapi yang menarik ketika tadi terjadi begitu banyak peristiwa, boleh kita bayangkan, tapi jangan sampai terjadi kepada kita ya Ibu, jauh-jauh ya. Kalau kita jadi Rut dalam tokoh bacaan kita hari ini, apakah saya akan meratapi nasib? Atau saya memilih bangkit dan memulai hidup baru, entah bagaimana caranya? Coba bayangkan ibu-ibu, tidak usah dijawab gitu ya. Kalau kita jadi Rut yang suami kita akhirnya meninggal, ditambah lagi dengan sederet suami mertua, bahkan adiknya mungkin, atau kalau kita suaminya, istrinya adik, suaminya kakak ipar gitu ya, yang akhirnya secara iman atau secara pribadi kita akan seperti apa? Kita meratapi atau kita memilih bangkit dan memulai hidup baru gitu ya? Yang mana ini? Ini coba kita cek, kira-kira kita akan yang mana gitu ya. Nah, menarik ketika Rut ini yang menjadi bacaan kita, bagian ini ada sesuatu yang sebenarnya menjadi pesan untuk umat Israel. Kenapa dia ditulis, kenapa
Kenapa Bu? Bu Mardi? Oh iya, benar-benar. Ini sudah betul Bu. Ada penulisan salah ya. Rootnya pakai T. Sorry. Ini yang di sini benar ya Bu Mardi. Jadi root ini kenapa ditulis gitu ya? Karena untuk umat Israel saat itu ingin menyampaikan bahwa Allah menggunakan orang Yahudi dan orang dari bangsa lain untuk melaksanakan rencananya. Jadi sebenarnya ibu-ibu terkasih, konsep bahwa Allah itu tidak terlalu mengeksklusifkan umat Israel, Allah itu terbuka terhadap bangsa lain, itu sudah terasa kuat di konteks perjanjian lama. Tetapi keeksklusifan umat Israel pun itu sangat kuat juga, sehingga mereka tidak melihat bahwa Allah itu memakai bangsa lain untuk sebuah rencana yang baik. Kalau orang-orang yang di sekitar itu, bangsa lain itu mau beriman kepada Tuhan. Dan kisah Rut ini ditulis untuk menunjukkan itu kepada umat Israel. Bahwa Rut yang bukan orang Israel, melainkan orang Moab, dia memperlihatkan kesetiaan imannya, bahkan ketika dia memperlihatkan kesetiaan imannya, ibu-ibu terkasih, dia dijadikan sebagai bagian silsilah keluarga Daud sampai Yesus. Bayangkan ibu-ibu terkasih, yang mungkin kalau kita berbicara mengeksklusifkan umat Israel saat itu, mungkin kalau konteks kita bahasa Indonesia, kita sangat eksklusif dengan suku kita, bahwa suku kita yang paling hebat, paling ini, tapi ternyata Tuhan justru bukan pakai suku kita untuk menyelamatkan umat gitu ya, untuk mendatangkan juru selamat, tapi suku yang paling yang tidak dianggap, mungkin yang tidak diperhitungkan oleh suku yang spesial ini gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bukan sekedar ingin mematahkan kesombongan umat Israel saat itu, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa ini tadi poin nomor 2 ibu-ibu, bahwa Allah menggunakan bangsa-bangsa lain juga untuk melaksanakan rencananya. Sehingga alangkah indahnya ketika setiap orang, setiap suku, setiap bangsa tidak memandang rendah yang lain, karena ternyata Allah kita yang luar biasa itu memakai banyak cara termasuk dari bangsa lain untuk melaksanakan rencananya. Nah, lalu ibu-ibu yang terkasih, apa yang dilakukan Rut ketika rentetan peristiwa terjadi terhadap keluarganya? Kalau kita baca lengkap nanti ibu-ibu, di situ semakin jelas dilihat bahwa Rut mengambil inisiatif untuk mandiri dan berdikari. Berdikari dalam arti ia memutuskan keputusannya sendiri. Ia memilih tidak seperti teman iparnya tadi ya, yang satu memilih pulang ke daerah asalnya, tetapi Rut memilih untuk bersama dengan mertuanya dan kembali ke Bethlehem. Lalu setibanya di Bethlehem, ia langsung bekerja memunguti jelai, karena di ayat 22 tadi dijelaskan bahwa mereka ke Bethlehem masuk pada permulaan musim menuai. Ini bukanlah jenis pekerjaan yang terhormat, tetapi ia mau melakukannya. Bahkan Rut butuh belas kasihan para penyabit gandum yang membiarkannya mengambil jelai-jelai yang jatuh di belakang mereka. Namun ia mau melakukannya karena ia bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup mertuanya. Bagian 2 ini, hidupnya dan hidup mertuanya, ini menarik sekali ibu-ibu. Betapa orang kalau sudah berduka, biasanya sulit ya ibu-ibu untuk mudah langsung memikirkan orang lain gitu ya. Tetapi Rut masih melihat bahwa dia harus bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup mertuanya. Lalu disinilah kita bisa melihat mengapa sih Rut ini Rutnya pakai hal lagi, maaf ya ibu-ibu ya. Mengapa sih Rut ini bisa sedemikian rupa melakukan 3 hal poin ini tadi. Inisiatif, lalu di Bethlehem ia langsung bekerja, pekerjaan itu bukan juga yang terhormat tapi dia mau, tetapi itu dia lakukan karena dia bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup mertuanya. Kalau ibu-ibu lihat tadi bacaan tadi, kira-kira kenapa ibu-ibu terkasih? Ada yang bisa melihat dalam bacaan kita di ayat berapa? Kenapa si Rut ini, tokoh Alkitab ini bisa bersikap 3 poin ini? Adakah ibu-ibu yang melihat tadi dari bacaan kita di ayat keberapa kata kunci sehingga dia bisa sedemikian rupa mengambil keputusan-keputusan itu? Halo ibu-ibu sayang, aku nggak bisa melihat nih di sini.
Adakah yang menemukan di ayat berapakah jawaban dari mengapa Ruth bisa sedemikian rupa melakukan 3 sikap atau 3 keputusan penting dalam hidupnya ini? Ada ibu-ibu sayang? Ayat 17. Oke, ayat 17. Boleh dibaca bagian mana, Ibu? Kata kalimat apa mungkin? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Artinya ini menunjukkan bahwa Ruth sangat mengasihi mertuanya, setia dan ingin mengabdi. Pengabdian dia, kesetiaan dia itu ibaratnya sampai mati lah. Oke, jadi salah satu sebabnya dia setia gitu ya kepada ibu mertuanya gitu ya, Bu Ruth ya? Ya. Iya, oke. Itu dari Bu Ruth. Mungkin ada ibu-ibu lain yang menemukan kenapa sih Ruth ini bisa sedemikian rupa mengambil sikap itu? Boleh? Siapa yang menjawab ini? Boleh, siapa? Bu Tamar? Monggo, Bu Tamar. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Iya. Jadi kenapa itu Bu Tamar pilih? Apa yang muncul di situ? Dia sudah merasa udah jadi bagiannya karena sudah menikah sama anaknya Ibu Naomi, sehingga dia itu menganggap ya karena sudah jadi bagiannya gitu. Oke, jadi hampir sama dengan Bu Ruth tadi ya, menjadi bagiannya gitu ya. Oke, jadi ibu-ibu terima kasih Bu Ruth dan Bu Tamar. Jadi ini malah bagian yang saya diperlengkapi nih dari jawabannya Bu Ruth dan Bu Tamar, bahwa ada unsur kesetiaan terhadap mertuanya gitu ya. Namun yang menarik, menjadi akar yang saya lihat di sini, kata bagian ini, bahwa ada penghayatan iman dari Ruth. Jadi kalau bacaan tadi yang Bu Tamar pilih, kata terakhir di situ itu menegaskan bahwa Ruth ini, dia tidak hanya sekedar setia kepada mertuanya, yang secara tradisi dia menganggap harus ikut, padahal walaupun secara tradisi juga si Naomi mengingatkan itu nggak wajib gitu ya. Dia buktinya menyuruh mereka menantu-menantunya ini pulanglah saja kembali ke asalmu. Bahkan ibu-ibu terkasih tadi ketika Naomi bilang, kalaupun pada akhirnya kamu menunggu aku menikah lagi dan punya anak, pasti akan jaraknya jauh. Karena pada saat itu ada tradisi bahwa ketika misalnya nih anaknya tadi meninggal dua-dua, masih ada lagi adiknya, ada tradisi yang sang istri dari anaknya ini boleh diambil oleh adiknya laki-laki gitu ya. Ada istilahnya, saya lupa catat gitu ya. Ada istilahnya yang itu nanti mungkin Mbak Rika, Mbak Asti boleh nambahin ya. Ada istilahnya sehingga Ruth ini bisa tetap bersuami. Tapi itu pun tergantung ke kesepakatan mereka berdua gitu ya. Tetapi Naomi bilang, kalian kalaupun mau nunggu dari aku, anak dariku gitu ya, aku menikah lagi, itu lahir gitu ya, tidak akan segera dia besar, butuh proses lama. Dan iya kalau sama-sama mau gitu ya ibu-ibu. Jadi ini yang menarik bahwa ternyata bukan itu yang dilihat Ruth, tapi justru penghayatan iman yang membuat dia memiliki rasa setia kepada mertuanya, memiliki rasa setia kepada Allah. Jadi bukan sekedar kepada mertua dia setia, tapi kepada Allah yang saya yakin dia sendiri sudah menghayati bagaimana hubungan dengan Allahnya orang Israel itu. Dia sudah merasakan sendiri bagaimana Allah orang Israel itu berbeda dengan Allah yang ia miliki sebelum dia mengenal Allah Israel. Jadi ibu-ibu terkasih, ada penghayatan di situ iman yang membuat dia teguh dan kuat. Tapi yang menarik ibu-ibu, ada penghayatan yang kedua nih, bahwa ketika Ruth menganggap bahwa apa yang mereka alami adalah hukuman Tuhan. Yang ini sangat kental dalam konteks perjanjian lama. Jadi ibu-ibu terkasih, kalau kita baca perjanjian lama, dan itu terdampak juga ke kehidupan kita di perjanjian baru yang Yesus juga menegaskan, menguatkan gitu ya, bahwa ketika orang sakit, meninggal itu selalu dibawa-bawa ke hukuman Tuhan.
itu karena hukuman Tuhan gitu ya. Sehingga ketika Ruth ini pun merasakan bahwa peristiwa mereka sepertinya karena hukuman Tuhan, dia menegaskan bahwa jangan sampai Tuhan menghukumnya kembali karena dia meninggalkan Naomi, karena dia tidak setia kepada Allah, karena dia tidak tetap mengikut Tuhan. Jadi salah satu cara dia tetap mengikut Tuhan adalah dengan setia juga kepada Naomi dan ikut ke Bethlehem. Jadi ibu-ibu terkasih, di sini ada penghayatan iman sehingga dia mampu menunjukkan sikap yang tadi kita lihat di 3 poin tadi. Coba bayangkan kalau Ruth tidak punya iman, ibu-ibu, dia akan bisa mudah ya. Ya udah Bu, saya balik ke daerah saya aja. Ya udah Bu, saya nikah lagi aja dengan orang-orang yang di tempat tinggal mereka asal saat itu gitu ya. Ya udah Bu, saya nggak ikut ke Bethlehem, tetapi karena iman dia tetap setia. Nah, ibu-ibu, sebelum kita dalam rangka memperdalam, adakah pertanyaan atau penambahan dari ibu-ibu? Boleh dari Mbak Astri atau Mbak Rika, boleh saya close dulu ya sebelum kita ke pendalaman. Ada ibu-ibu atau Mbak Rika, Mbak Astri mau menambahkan? Kalau tidak ada, atau dari ibu-ibu pun kalau ada pertanyaan boleh, kalau masih ada Mbak Aban, kok aku masih bingung ini atau apapun itu. Mau tanya Mbak, mau tanya. Ya, boleh Bu Ruth. Kalau membaca kisah Ruth, di akhir-akhir pasal itu kan dia ketika sama Boas ya. Iya. Kenapa caranya Naomi menyarankan maupun Naomi sendiri cara mendekati Boasnya dengan kepengirikan ya, kepengirikan, dia tidur di sampingnya, di kakinya. Ini kenapa caranya mesti begitu ya? Itu sebenarnya sarannya Naomi karena dia kan keluarga kan, kerabatnya. Nanti yang akan istilahnya menanggung ya. Menanggung. Itu. Tapi kenapa caranya seperti itu gitu ya? Itu Mbak. Itu mungkin ada tradisinya ya Bu Ruth, yang mungkin bentar ya, saya lihat dulu bagian itu di pasal bentar ya, pasal 3 kalau nggak salah ya. Iya, Ruth dan Boas di tempat pengirikan. Oke, kayaknya bagian itu perlu saya lihat lagi ya Bu, karena yang pasti ketika itu dilakukan itu ada tradisi tersendiri, ada apa ya, ibaratnya itu kalau nanti responnya begini, itu tandanya kamu diterima. Kalau responnya begini, berarti tidak gitu ya. Yang nanti coba saya cari tahu lebih dulu, kalau nanti misalnya saya sudah dapat, boleh saya tambahkan nanti di PPT begitu ya. Tapi walaupun bagian itu bukan ulasan kita malam ini, tapi kalau misalnya ada Mbak Astri atau Mbak Rika yang paham bagian itu, boleh sekali. Kalau tidak, saya simpan dulu ya Bu Ruth, karena itu harus lihat detail lagi, karena itu bukan sesuatu yang kayak cuma main-main, ya udah kamu coba, terus kita dengan mudah bilang apa dia kayak, ibaratnya kalau bahasa kita mungkin orang Indonesia sekarang kok kayak tidak sopan gitu ya Bu Ruth ya, kok kayaknya kayak nggak sopan lah intinya gitu ya. Tapi itu pasti ada unsur tradisi dan sebagainya yang perlu kita lebih tahu lebih dalam. Terima kasih Bu Ruth, nanti saya coba cari tahu ya. Ibu-ibu ada yang lain? Terima kasih. Kalau tidak ada, kita akan memperdalam bagian kita, bacaan kita pasal 1 ini dengan pertanyaan berikut ini yang nanti, sebentar ya, saya share dulu ya. Yang nantinya ibu-ibu terkasih, kita akan membagi kelompok dengan room, karena sekarang Zoom ini ternyata bisa dibagi ruang-ruang, yang saya juga baru tahu, sebenarnya udah pernah tahu, dikasih tahu sama Komdo gitu ya Mas Adi, tetapi setelah lihat Mas Kris pakai di pengajaran online-nya, baru saya lihat kok
kok keren ya, menarik gitu ya. Dan malam ini kita akan coba. Jadi ibu-ibu nanti di kelompok ibu-ibu akan membahas pertanyaan ini. Boleh dicatat kalau ada kertas di dekat ibu-ibu. Bagaimana kita sebagai wanita dalam mempertahankan iman di tengah penderitaan yang kita alami, khususnya secara global dampak dari pandemi atau pergumulan pribadi yang bukan karena pandemi pun memang kita ada pergumulan gitu ya. Bagaimana kita sebagai wanita mempertahankan iman di tengah penderitaan itu. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mempertahankan iman itu, apa yang kita butuhkan agar kuat dalam iman. Boleh nanti disaringkan, ketika kita nanti sudah terbagi lagi dalam kelompok, maka tiap kelompok ada juru bicaranya ya untuk menyampaikan apa sih hasil diskusi gitu ya ibu-ibu. Sudah dicatat ibu-ibu sayang? Nanti kalau misalnya mau ditanya lagi apa pertanyaannya, boleh ditanya ya. Yang pasti bagaimana kita sebagai wanita dalam mempertahankan iman di tengah penderitaan yang kita alami, lalu apa yang kita butuhkan agar kuat dalam iman. Sudah ya? Nah, kita akan berbagi kelompok. Karena kita ada 25, tidak dihitung yang akunnya GKJ Yeremia, kita akan terbagi supaya tidak lama, bentar ya. Kita akan terbagi akan terbagi 7 kelompok ya. Berarti 25 bagi 7, 3 paling enggak. Ada yang 3, ada yang 4. Pertanyaan yang tadi ibu-ibu, jadi ini akan terbagi secara otomatis, tidak ada saya pilih-pilih. Jadi kalau nanti ternyata terbagi kelompoknya dengan si AB, berarti bersama-sama nanti untuk sharing tentang pertanyaan tadi ya. Waktunya mestinya 15 menit, tapi kalau nanti misalnya ternyata lebih, boleh chat ke host, atau masih butuh waktu gitu ya, boleh chat ke host yaitu saya, sehingga bisa tahu oh ternyata kurang nih waktunya ya. Sudah siap ibu-ibu untuk berdiskusi dalam room? Ini Mas Adi kayaknya akan memantau lihat berhasil tidak roomnya ya. Kita bagi ke dalam 7 kelompok, yang satu kelompok akan ada 3 sampai 4 orang. Siap-siap ya ibu-ibu, saya akan membaginya. Room. Oke, oh ternyata sudah langsung kebagi dia ya. Oke, sebentar ya. Saya ini yang GKJ Yeremia kayaknya nggak ikutan berarti ya. Sebentar, mana GKJ Yeremia ini? GKJ Yeremia. Sebentar. Bentar ya ibu-ibu, karena ini sambil kita mencoba dan belajar, harap dimaklumi. GKJ Yeremia nggak masuk ya. Oke. Oke, sudah? Oke. Udah ya. Oke, kita mulai ya ibu-ibu, bentar ya. Option waktunya 15 menit, kalau nanti butuh 15 menit. Kalau butuh waktu tambahan, kabar ya ibu-ibu. Siap? Kita berbagi kelompok.
Bikin nasi kuning sama potong ayam aja. Waduh. Amin. Tuhan berkati usahanya ya. Amin. Kayak gini ngomong kayak apa mau, Cah? Oh itu, jadi gimana Bu peserta? Pertanyaan pertama. Bagian pertama Bagaimana, apa tadi, bagaimana kita menyikapi menyikapi, mempertahankan iman dalam di tengah pergumulan dalam masa pandemi atau mungkin masa-masa yang lain. Yang itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperlukan? Apa yang kita butuhkan agar kita kuat dalam iman? Ya, kui Mbak. Yang pertama dulu yuk, yang pertama apa tadi? Yuk. Apa? Siapa itu di GKJ Mia? Masuk grup kita 5. Oh, ada pengawas loh, hati-hati loh ya. Hanya diinginkan. Ayo. Bagaimana kita sebagai wanita? Dalam. Ayo Bu Yanti, Mbak Yanti. Bener itu. Naik apa Mbak? Kereta. Tuh kan. Tapi kan kalau di tengah kayak gini kita nggak bersyukur, ada orang yang di tengah pandemi gini malah benar-benar diputus pekerjaannya gitu kan. Gimana kalau kayak gitu ya kan? Iya. Ya, yang penting kita tetap hati-hati mengikuti protokol. Iya itu sih, terus ya yang jelas sih harus jaga yang terjadi. Kita memang harus dekat sama Tuhan. Karena kalau dekat sama Tuhan itu rasanya enak, nyaman. Emang kadang gini, kapan ya pertolongan itu katanya. Kata Tuhan Yesus, indah pada waktunya dan tepat saatnya Tuhan akan bantu. Itu benar banget. Jadi kadang kapan ya? Kok kayaknya kok nggak datang-datang pertolongan. Kadang emang Tuhan belum memberikan saat yang tepat gitu loh. Tapi saya udah tahu bahwa Tuhan itu memang ada buat saya, dan kalau nolong itu memang tepat pada waktunya. Itu yang saya butuhkan, yaitu dekat dengan Tuhan melalui doa dan penyerahan diri. Itu aja. Ya. Mbak Rika. Kita ingat dengan tadi buah-buah roh, akhirnya kita bisa cool lagi gitu loh. Tadinya tensinya naik ya bisa ingat lagi. Yaitu kadang-kadang yang membuat kita kuat. Iya. Benar-benar. Apalagi kalau pandemi begini, kerja dari rumah, emosi. Kan. Ya, Mbak Yesi udah. Mbak Yesi juga udah. Udah. Oh ya, tadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai wanita dalam mempertahankan iman di tengah penderitaan yang kita alami secara global dampak dari pandemi atau pergumulan pribadi? Gimana Bu? Ada masukan? Dari pertanyaan jawaban tadi, Kalian kan doa syafaat perwakilan dari setiap wilayah. Mbak Ayu Edi, Mbak Ayu Edi. Mbak Ayu. Oh ya, ya. Sekarang Mbak Ani ya juru bicaranya Dil, udah. Yo. Kok tak ewangin. Tadi apa tuh yang pertanyaan pertamanya Pak Bu? Pertanyaan pertamanya itu bagaimana kita menyikapi kan ya untuk mempertahankan iman dalam pandemi global atau pergumulan-pergumulan yang lain. Bagaimana kita menyikapi pergumulan itu gitu loh. Catat kok lali. Wes lali yo. Duwene pensil ora duwe kertas. Aja lali lah, Bu. Engkau dibisiki ya, nek aku ngomong terus Mbak ini panggil juga buset toh. Ntar gini Mbak Ani nanti Mbak Ani kan jawab terus Bu Septa tolong ditambahin gitu. Iya betul.
Betul. Nanti manggil teman, buset toh. Tambahin. Ojo bisa terus, mentang-mentang ada penyusup masuk. Iya, aku pindah-pindah room biar ngelihat gimana sih diskusinya. Seru ya. Seru ternyata bisa dipindah-pindah. Apa, Bu? Iya, Mbak Ban ajari yo. Iya, siap. Ntar aku buat ini caranya ya. Ya. Bisa bikin kelompok gini aku baru tahu. Oh, Mbak Ban udah pindah lagi. Udah canggih. Kadang-kadang kan muncul aja negatifnya gitu, tapi balik lagi berusaha untuk positive thinking benar. Agar kita kuat dalam iman. Agar kita kuat dalam iman. Apa yang kita butuhkan ya? Ya tadi bersifat positive thinking. Apa ya? Semangat. Ya pasti. Tulis ya. Selalu semangat untuk terus memperbarui iman. Memperbarui. Kemarin serangan jantung. Lah. Di mana sekarang? Di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Jadi sendiri di sana ya? Oh, alah. Udah berapa hari ini ya berarti ya, Mbak? Kenapa? Udah berapa hari ya? Dari Rabu sore, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ini 3 berarti. hari ya? Pasang ring atau? Itulah Tante. Lagi misalnya lagi sedikit gini aja udah ngeluh ya. Seperti yang disampaikan Mbak Aban tadi kan, kita mudah mengeluh, mudah ibaratnya nggak bisa menerima kondisi gitu. Iya. Gaji berkurang. Bersyukur. Iya, harus bersyukur, Tan. Iya. Kamu masih bisa bekerja. Iya, masih untung gajian. Dengar firman tapi kita diaplikasikan dalam keseharian itu loh, Mbak. Iya. Ya. Oke. Ya. Ada lagi ditambahin aja. Apa ya? Ini udah semuanya sih, Bu. Udah komplit ya? Udah komplit. Udah komplit. Ya, udah. Jadi pas bareng Bu Sony, Bu Aban, waduh. Ya sih, udah ini. Udah kali ya? Ya, Mbak Aban udah. Masih ada 2 menit, boleh curhat-curhatan ibu-ibu. Kita ini kok selalu berpikir positif, kata Mbak Ayu. Ini caranya piye? Kita kirim ke Bu Handayu ya? Gimana ya? Terserah di mana. Mau tapi kalau itu dibaca orang lain ya? Bisa ke Bu Handayu aja ngirimnya. Boleh, sip. Itu gejalanya apa itu, Mbak Anis, awalnya? Lagi ngetes, saya lagi ngecek. Oh. Lagi ngecek ya. Ngecek takut ada WA kali. Ini udah selesai ibu-ibu? Sudah. Curhatan kayak nyanyi-nyanyi atau apa gitu biar rame, masih 1 menit lagi nih. Ini lagi curhatan sama Mbak Anis. Curhatan sama Mbak Anis. Oke, dilanjut. Mati ternyata nih. Nah, dah nyampe. Nah, terus praktek bersyukur kuwi jan. Ilmu ikhlas. Udah selesai Mbak Astri? Udah. Oh, udah. Oke. Tunggu 1 menit lagi ya. Masih ada yang diskusi ibu-ibu. Oh, ada Mbak Aban.
lah. Penting banget. Kalau aku di situ sih, satu sisi iya juga ya bisa ngelihat perkembangan anak gitu. Jadi lebih semangatnya di situ sih. Penyemangat hidupnya kalau aku. Ya, intinya kalau saya itu ya tadi di tengah-tengah pandemi ini, yaitu Tuhan mengajar. Kaya si kaya. Iya. Ya kali. Udah selesai. Di breakout room. Oke, sudah gabung beberapa. Kita tunggu yang lain ya, Ibu-ibu ya. Kita tunggu yang lain. Yeay, seru ya, bisa bagi-bagi. Aku seneng loh, aku seneng. Ya ampun, ternyata bisa dibuat, walaupun online kita bisa bagi-bagi. Ini bisa diterapin di persekutuan doa nih, biar bisa. Aku selalu begini, Mbak, kalau ngajar. Mbak Priska, aku tahu gara-gara Mas Kris kok nengoknya kok kayaknya seru, keren, pikir gitu kan. Aduh, coba deh di Yeremia, pikir gitu. Selama berbayar bisa, Mbak. Iya, betul. Kita susah. Udah balik ya? Udah. Iya. Juru bicara kita. Hai, Mama Grace. Kita ini ya, kita lanjut ya Ibu-ibu sayang, sebentar ya. Saya mute all dulu. Ini, oke. Ya, kita akan mulai. Tadi ada 7 room, tapi sebenarnya room yang ke-7 itu tidak berfungsi karena saya dan Bu Suhardi. Tapi kayak punya Bu Suhardi itu error. Jadi Bu Suhardi tadi ikut sama Mbak Yesi ya, Mbak Yesi. Manakah Mbak Yesi? Oh, Mbak Yesi mana ya? Masih ada kan Mbak Yesi nih? Mana ya? Kok nggak ada? Oh, apa ke ini ya? Ke luar kali ya? Di tengah-tengah mungkin error ya. Oke. Jadi akhirnya GKJ Yeremia jalan-jalan, emang ingin lihat-lihat gimana prosesnya gitu ya. Nah, mulai dari tadi saya lihat room 1. Siapakah juru bicaranya? Boleh menyampaikan hasil diskusi? Saya sambil catat juga di sini. Room 1? Atau jangan-jangan nggak sadar roomnya berapa ya, Ibu-ibu ya? Yang room 1 ada yang sadar roomnya berapa? Gak sadar, Mbak. Nggak sadar. Kita pingsan semua. Kalau aku ingat aku room 4. Karena semangat terus langsung ngobrol aja. Aku room 4. Aku Tante Susi, Tante Sani room 4. Oh, Priska udah terbiasa jadi dia ngeh. Oke, kalau gitu saya karena tadi jalan-jalan saya sebut nama yang salah satu terus juru bicaranya bicara ya. Yang tadi kelompoknya Bu Handayu. Siap. Kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman. Ya, oke, silakan Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini jurtulnya Bu Dokter. Ayo. Keren pokoknya tulisannya. Yang pertama, pertanyaannya mempertahankan iman di tengah pandemi, baik itu secara global maupun pribadi. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih diberi kekuatan. Kemudian yang kedua, sharing dengan orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya dan memberikan solusi. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua,
apa yang kita butuhkan agar kuat dalam iman itu selalu berusaha untuk positive thinking, kemudian semangat untuk terus memperbarui iman, dan ada persekutuan yang saling membangun dan menguatkan. Itu jawaban dari kelompok kami, kelompok 1, dengan tulisan yang luar biasa dari Bu Dokter. Saya kalah. Bu, semangat apa tadi Bu Handayu? Maaf, boleh semangat apa? Semangat untuk memperbarui iman. Oke, membaharui iman ya. Iya. Oke. Untuk Dan terus menerus memperbarui iman. Oke, lalu persekutuan ya tadi ya. Iya, iya. Lanjut kelompok yang saya tadi ingat, kelompok Mbak Astri. Siapakah Ya. juru bicaranya? Juru bicaranya dipaksa menjadi juru bicara karena tidak fokus dari awal. Silakan, Mbak. Dan baru tahu kalau ada 2 pertanyaan. Oh, gitu. Ciloko. Tapi sebenarnya kan udah 2 Mbak Astri. Tapi sudah disimpulkan bersama kok tadi gitu ya. Tentang bagaimana sih kita menghadapi situasi pandemi sekarang dan juga permasalahan menghadapi itu semua gitu ya. Jawaban kami sama dengan kelompok pertama. Terima kasih. Kok Lena garek sama. Lah nek engko kabeh padha kan bubar iki. Karena susah. Semuanya idem gitu. Yang ngomong tuh Nggak boleh. pinter. Jawabannya nggak boleh idem. Global gitu. Kayaknya saya bingung mau nyelipin di mana. Tapi intinya kelompok kami tadi punya semangat untuk memiliki satu tren baru, yaitu mensyukuri permasalahan, termasuk pandemi COVID ini. Gitu. Jadi kami bersama-sama bertekad untuk melihat permasalahan itu dari sisi yang positif. Gitu. Dalam artian kalau orang biasanya bersuka citanya karena kejadian membahagiakan. Apa kui? Silakan. Tetapi kelompok kami tadi ingin membuat tren baru, yaitu mensyukuri permasalahan dalam kehidupan supaya kita ingat Tuhan bukan hanya sebagai sebuah kebutuhan di saat sedang sulit gitu. Tetapi mencari Tuhan itu sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita sebagai orang percaya gitu. Dan menghadapi pandemik ini ataupun apapun situasi duka dan permasalahan dalam kehidupan, satu saja kuncinya, tetap dekat dengan Tuhan, tetap berserah dengan Tuhan. Ingat bahwa yang punya kehidupan Tuhan kok gitu kan. Siapa sih yang bisa kita mintai tolong dengan benar-benar istilahnya pasrah gitu. Orang terdekat kita belum tentu bisa menolong. Pasangan kita belum tentu bisa menolong, anak kita belum tentu bisa menolong. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita minta tolong pada Tuhan, mungkin Tuhan akan memakai mereka. Tapi ketika ada permasalahan, pokoknya cari Tuhan dulu, jangan bersandar pada kekuatan kita. Itu saja sih tadi kesimpulan sementara. Ini lengkap dan mantap ya ini ya. Walaupun tadi katanya idem, tapi ternyata dalam juga ya Mbak Astri ya. Ya, dalam ya. Iya, lanjut. Itu dari kelompok Mbak Astri. Tadi yang saya ingat kelompoknya Mbak Anis. Halo, ya. Udah diborong Mbak Astri, males lah. Males. Melu. Kalau Mbak Astri secara bahasanya sangat tertata. Keren. Kalau di kelompok kami tadi saling mengingatkan saja bahwa pada saat seperti ini semua memang harus disyukuri, benar kata Mbak Astri. Jadi kalau kami pakainya contoh-contoh. Mohon maaf, ponakan 2 lagi di sini, lagi berantem. Jadi kalau kami menggunakan contoh-contoh, misalkan di tengah pandemi ini ada yang harus tiap hari ke kantor. Tapi apa sih yang harus disyukuri dari situ? Kita harus ingat bahwa di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang diputuskan pekerjaannya. Jadi dengan penuh syukur kita pun harus bersyukur karena kita masih punya pekerjaan seperti itu. Kemudian dalam
keadaan yang sehat, tapi harus tetap di rumah pun harus disyukuri. Karena apa? Karena saat kita maksa untuk keluar, tapi ternyata kita lagi nggak fit, ternyata pulang-pulang malah bawa sakit. Seperti itu aja sih. Karena ternyata kita masih banyak yang harus keluar ke kantor gitu di grup kita, kayak Bu Yuli tiap hari sama Mbak Heni kan ke kantor gitu, terus Tante Heni juga seperti itu. Jadi harus banyak-banyak bersyukur apapun keadaannya. Langsung ke contoh aplikasi ya Mbak Anis ya. Yes. Oke. Lanjut kelompoknya Bu Sigit dan Bu Septa. Satu lagi siapa tadi ya, Bu Sigit ya? Siapa juru bicaranya ini, Bu Septa? Mbak Ani. Oh, Bu Heni ya tadi satu lagi ya? Iya. Mbak Ani. Dia biasa jadi jubir wilayah, jadi kami tunjuk. Kayaknya nge-lag tuh, Bu. Error kayaknya Bu Ani. Iya. Ya, kayaknya internetnya bermasalah tuh. Unmute dulu, Bu. Ya, sudah. Ini Ah. pakai HP, aku tuh tidak familiar kalau pakai HP. Nyari mute, unmute-nya susah banget. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih. Mbak Heni, Bu Septa, pasang kuping juga kalau saya ada yang kelewat, tolong ditambahkan. Jadi begini, Mbak, untuk kelompok kami, sebetulnya ABCD-nya mungkin sama dengan kelompok sebelum-sebelumnya, begitu. Mungkin saya tambahkan saja yang tadi agak berbeda, begitu, dari yang sudah dijawab di depan, begitu. Benar-benar menyandarkan diri kepada Tuhan, iya, begitu ya, itu benar-benar sumber segala-galanya buat kita. Dan terlebih dari itu, begitu, dari situ kita akan mendapatkan sabar, kita mendapatkan kekuatan, juga kita minta untuk bisa berpikir positif, gitu kan. Dan satu yang perlu saya tambahkan yang mungkin itu tadi yang berbeda adalah bahwa kita juga menjaga, gitu ya, ikut menjaga untuk diri kita maupun lingkungan kita. Misalnya untuk saat pandemi ini ya kita tidak mengabaikan aturan-aturan, protap yang sudah diterapkan, begitu, kita akan ikuti. Itu kalau berhubungan dengan pandemi. Kalau tidak berhubungan dengan pandemi, gitu, tadi Bu Septa katakan, tetap kita harus menghadapi permasalahan kita dengan waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Tante Okta telepon nih. Begitu, Mbak. Bu Septa, Mbak Heni, monggo ditambahkan kalau saya kelewat. Ada? Sudah? Pertanyaan yang kedua. Oh iya, pertanyaan kedua. Ayo Mbak En, tambahkan Mbak En. Monggo Bu Septa. Mute-nya Bu Septa. Ini tadi telepon ke sini Tante Okta. Ada? Kalau tidak ada tambahan? Adakah Bu Sigit? Mbak Hen, apa ya tadi Mbak Hen? Tuh kan lali ora dicatat. Saya yang pertanyaan yang kedua tadi ya kita dalam menghadapi pandemi ini ya butuh apa gitu ya. Pertanyaan dua, apa yang dibutuhkan gitu ya Mbak? Dibutuhkan. Ya. Kita kayaknya memang butuh orang-orang di sekeliling kita yang support kita. Yang support kita itu kita perlu banget. Ya, selain pandemi ini, jika saya ngerasain sendiri, kalau ada masalah dalam diri saya, ada orang yang support, saya itu merasakan, apalagi yang dukung dalam doa, itu saya sangat-sangat dikuatkan, gitu. Oke, itu Bu Heni? Ya. Ya, itu. Ya. Tadi kelompok Mbak Priska. Aduh, sorry. Tadi. Silakan kelompok Mbak Priska tadi. Ya, kebetulan aku jadi jubir karena paling muda. Wah, asik dong. Oke, Ibu nih. Setelah Iki Tante Ani ngapain sih Tante? Jadi yang pertama kan tadi aku sih sebenarnya sih kami sama aja ya, lebih ke arah bersyukur, kemudian ada berpengharapan kepada Tuhan,
kemudian tidak putus asa. Jadi di masa ini kan kita suka ya jadi putus asa ya akhirnya. Kemudian nah yang penting tuh kita tidak menyalahkan Tuhan karena mungkin ada maksud kenapa bisa seperti ini kan. Kemudian sharing dengan bisa dengan suami, dengan anak, pokoknya pensupport sistem kita dan jangan panik dan takut karena kalau kita panik dan takut kan itu efeknya akan berkepanjangan ya ke pemikiran kita, tingkah laku keputusan yang akan kita lakukan juga itu akan apa namanya akan berpengaruh. Oleh sebab itu kita harus rajin ikut persekutuan walaupun online tetap rajin gitu. Tadi katanya Tante Susi. Jadi dengan ikut persekutuan online kita bisa mendengarkan mungkin ada permasalahan kita yang sama dengan anggota yang lain gitu ya. Nah, di situ kita bisa dikuatkan lewat doa atau misalnya lewat perkataan seperti inilah ya, kita bisa dikuatkan lewat situ. Kemudian yang untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang kita butuhkan adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu ya kesabaran, pengendalian diri, pengampunan. Karena aku sama Tante Sahni kan kami pekerja. Biasa bekerja dari jam 7 misalnya sampai jam 3 gitu ya. Ada waktunya. Sementara di era seperti ini, di masa pandemi ini kami jadinya misalnya bekerja tidak kenal waktu. Bapak Grace juga sama, bekerja tidak kenal waktu. Hari Minggu pun ditelepon bosnya untuk meeting gitu. Jadi dari situ kami nggak bisa ya sepaneng lah istilahnya seperti itu ya. Nah dengan itu kita butuh buah-buah roh itu pengendalian diri, kesabaran itu, kemudian pengampunan. Karena kadang-kadang kan ada gesekan karena sering ketemunya itu, ya itu bisa menyebabkan terjadinya gesekan. Nah inilah yang kita butuhkan. Itu sih yang apa namanya hasil dari yang kami bicarakan, Mbak Ban. Keren nih jawaban yang keduanya ya, buah-buah roh. Terakhir kayaknya ya, satu lagi grupnya, sebentar aku sedang berpikir. Oh, Mbak Ika ya. Oke. Padahal grupku tadi ini ya, malah ini yang terakhir kayaknya ya. Monggo Mbak Ika dan Bu Soni. Kayaknya terakhir ya ini ya Ibu-Ibu. Ada yang belum kelompoknya selain Mbak Ika dan Bu Soni? Sudah ya kayaknya. Mbak Ika monggo, Mbak Ika, Bu Soni. Siapa jubirnya? Belum di-unmute Mbak Ika, belum di-unmute. Oke. Kebetulan tadi kami bertiga. Bu Soni, saya, sama Mbak Aban. Kebetulan 2 orang itu adalah jam terbangnya tinggi ya. Jadi saya ikut aja gitu. Tapi aku tadi keliling loh, jadinya nggak ikutan loh. Jadi dari 2 pertanyaan ini, kebetulan saya buat ringkasan, bukan ringkasan ya, saya rangkum gitu. Jadi ya pertanyaan pertama, bagaimana kita sebagai wanita mempertahankan iman di tengah penderitaan? Jadi di sini jawaban kami, kita sebagai wanita untuk mempertahankan iman kita harus selalu menghadirkan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan karena kita adalah teladan atau karena kita ibu ya untuk teladan anak-anak anak-anak kita nantinya yang selalu bersyukur, yakin dan harus percaya. Karena itu yang utama yang menguatkan kita. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa yang kita butuhkan agar kita kuat dalam iman? Di sini kami diskusi dan jawabannya adalah kita memerlukan persekutuan yang rajin, di mana membaca, mendengarkan firman Tuhan,
serta berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan dan mendoakan. Kemudian kita juga membutuhkan komunikasi yang terjaga untuk menumbuhkan dan menunjukkan simpati dan empati kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Ika. Hasilnya. Ternyata ada satu lagi nih. Grup Bu Tono, Mbak Yesi, Mbak Beta. Jubirnya Mbak Beta katanya. Silahkan. Mana Mbak Beta videonya? Oh itu ya, Mbak Davin Devan ya. Belum di-unmute Mbak Beta. Bu Tono aja nggak apa-apa, Mbak. Nggak pede aku. Jadi tadi ceritanya tuh kita 3 menit saling pandang-pandang kan. Jadi terus unmute apa? Ke-unmute semua, masih ke-mute semua. Oh. Ya udah aku mulai aja malam ibu-ibu gitu. Jadi nggak milih mana yang jubirnya gitu, nggak ada. Oh, jadi siapa nih? Siapa yang mau menyampaikan hasil sharing-sharingnya? Boleh Bu Tono aja. Monggo Ibu sayang Bu Tono. Atau siapa? Monggo. Nanti saling menambahkan aja ya. Oh ya. Di-unmute dulu Bu Tono. Belum Bu, belum unmute. Nah, udah. Mute lagi Bu. Salah. Udah. Sudah. Ya tadi sebetulnya isinya semua hampir sama yang lain. Tadi yang isi pertama itu dekat dengan Tuhan, lebih tekun di dalam doa, dan banyak ikut persekutuan-persekutuan yang ada. Terus jangan panik juga tadi Mbak Yesi, dan sering mengadakan sharing dengan ya boleh dengan keluarga, dengan teman, walaupun tidak tatap muka tetapi bisa saling ini dengan HP, dengan apa itu saja. Ya, terus yang pertanyaan kedua saya rasa juga hampir sama itu. Iya. Itu aja. Coba Mbak Beta, Mbak Beta, Bude Marti, monggo ditambahin Bude. Tambahkan. Iya, tadi itu pada nggak tahu semua, jadi meneng kabeh. Nggak tahu semua nenek-nenek. Silahkan ada tambahan Mbak Beta, Bu Mardi, dan Mbak Yesi. Mbak Yesika, iya, sampai Mbak Yesika. Iya. Kalau saya Mbak Aban mau sharing aja. Kalau ini sih penting juga ya buat kita sebagai kaum wanita ya. Kita harus jadi itu membangun mesbah doa. Meskipun hanya seminggu sekali, kita bersama keluarga kita, misalnya cuma sama suami kita atau mungkin anak-anak kita gitu, kalau udah bisa diajak berdoa bersama gitu. Jadi biar ada mesbah di dalam keluarga kita gitu, supaya kita lebih melekat pada Tuhan. Oke, berarti jawaban nomor 2 ya Mbak Beta ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada yang terlewat? Kayaknya udah semua ya ibu-ibu terkasih ya. Iya. Kalau ibu-ibu dengar nih tadi jawaban ibu-ibu atas pertanyaan nomor 1 dan 2, itu luar biasa sekali gitu ya. Luar biasa yang menurut saya kalau kita kayak tadi kisah Ruth tadi, kita diperhadapkan dengan situasi yang 11-12 dengan yang dia alami atau mungkin lebih parah gitu ya. Maka ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk kita tetap beriman. Dan ada banyak hal yang sebenarnya, sesuai pertanyaan tadi ya, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita mau supaya kita jadi orang yang kuat dalam iman gitu ya. Jadi ibu-ibu terkasih, tampaknya Ruth pun ketika dia bisa kuat dalam imannya, dia pasti juga punya hal-hal yang seperti ibu-ibu jawab tadi, yang dia bersandar kepada Tuhan, berpengharapan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin semakin membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan gitu ya. Sehingga
jawabannya ibu-ibu tadi itu sangat-sangat luar biasa menurut saya gitu ya, bahwa kalau kita perhatikan jawaban tadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang tetap beriman baik dalam susah ataupun senang, suka dan duka. Karena ketika ada penderitaan di kehidupan kita, maka pakailah penderitaan yang ada itu untuk, tadi ya, kalau mungkin ini PPT yang saya siapkan menyimpulkan jawabannya ibu-ibu tadi ya, semakin mengandalkan Tuhan bukan yang lain, semakin merasakan pentingnya persekutuan, karena tadi ada jawaban-jawaban yang bilang perlunya persekutuan yang membangun, rajin persekutuan, buah-buah roh itu pasti akan semakin dikuatkan ketika kita juga persekutuan, bahkan ketika kita tadi kata Mbak Beta mesbah doa, maka ini kita semakin merasakan pentingnya itu semua gitu ya, ketika ada penderitaan-penderitaan dalam hidup kita. Semakin memaknai hidup bukan sekadar untuk diri, tetapi orang lain atau semua orang. Jadi betapa tadi Ruth yang ketika dia mau memikirkan mertuanya, itu pasti bukan hanya karena dirinya yang baik, tapi karena imannya dalam Tuhan bahwa dia punya tugas dari Tuhan untuk bersama mertuanya, melangkah dalam penderitaan yang dialami, dan bersandar kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, jelas ya ibu-ibu terkasih, ketika ada penderitaan, kita seharusnya semakin mempermuliakan Tuhan. Sesederhana ketika kita sakit, kita masih bilang puji Tuhan. Sesederhana ketika kita kesulitan ekonomi, kita masih bisa tersenyum bagi orang-orang di sekitar kita, padahal mungkin di kepala kita hitung-hitungan ekonomi mungkin dan sebagainya, atau tutup lubang gali lubang gitu ya, atau ketika kita ternyata banyak hal ya yang penderitaan-penderitaan yang saya yakin nggak ada manusia yang tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan apapun itu yang hal kecil ataupun besar, pasti kalau kita beriman maka kita pasti akan memakai itu untuk 4 poin ini. Yang 4 poin ini itu sangat rinci dari jawaban ibu-ibu tadi. Sangat-sangat rinci. Jadi ibu-ibu terkasih, saya bersyukur ibu-ibu di sini dapat bergabung dan menyumbangkan idenya, yang nanti kalau ini diperdengarkan oleh teman-teman, ibu-ibu dan mbak terkasih kita seluas GK Jeremia, mereka pun dapatkan ketika saat ini mereka pun sedang ada pergumulan atau penderitaan yang mereka alami. Nah, sebagai penutup ibu-ibu sayang, kita akan melihat sebuah video yang ini sebuah kesaksian dari Yes He Is. Dia terkena sebuah penyakit yang itu justru membuat dia semakin memaknai penderitaannya dan ia beriman di dalam Tuhan. Kita lihat bersama-sama. Boleh yang lain semua mematikan videonya biar lancar? Saya juga akan matikan. Semoga tidak mempengaruhi ya. Sebentar ya ibu-ibu, lagi loading. Saya stop share dulu ya. Kita akan lihat bersama. Belum. Hai, namaku Nadia Valerie, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif, dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi, suatu hari, keadaan berbalik begitu cepat.
Aku jatuh sakit dan positif divonis kanker kelenjar getah bening. Saat itu, rasanya seperti langit runtuh bagiku. Aku nggak akan bohong. Pada waktu itu, aku sempat merasakan sedih, down, kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Nana, Tuhan? Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi. Yang ternyata sangat gak mudah. Rasa gak nyaman dan sakitnya bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa di mana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati. Aku pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku. Berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka, Nana belajar untuk meneladani Yesus. Seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi, ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang Nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah Nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi Nana yang apa adanya. Nana yang ekstrovert, Nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku, begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan. Bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan Nana. Dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker, menurutku, bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal. Bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku. Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri. Dan hari ini, setelah aku terkena kanker, seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan. Bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri, seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain. Aku rindu melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi, setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Jadi ibu-ibu terkasih,
video itu tadi sebagai penutup penegas PA kita hari ini, seperti tema tadi saya katakan bahwa, sorry aku belum, udah ya, bahwa beriman ketika sukacita itu mudah, tetapi beriman di tengah penderitaan mudahkah atau susahkah? Itu tergantung kita, tetapi hari ini saya yakin ibu-ibu yang ada di Zoom ataupun nanti yang mendengarkan dari YouTube, dengan yakin dan teguh kita semakin berkomitmen untuk beriman kepada Tuhan. Paling tidak ibu-ibu kasih, melalui penderitaan yang kita alami, kita mengubah mindset kita. Kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin memaknai hidup ini bukan hanya untuk diri, tetapi jadi berkat buat orang di sekitar kita. Semakin kita memuliakan Tuhan melalui apapun yang kita lakukan dan setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Selamat memaknai kehidupan beriman kita, ibu-ibu. Semoga persekutuan ini tetap kuat, tetap menjadi jalan untuk kita saling menopang, saling mengingatkan, saling menegur dalam cinta kasih Tuhan, saling semualah ya, seperti jawabannya ibu-ibu tadi yang saya tulis di kertas ini. Ini begitu luar biasa kalau kita sama-sama saling mengingatkan, mempraktekkannya bersama-sama, supaya buah-buah roh itu yang tadi ada salah satu jawaban, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu sehingga persekutuan pemahaman Alkitab malam hari ini dapat kami pakai untuk kami, para wanita GKJ Jeremia, saling mengingatkan, saling mendukung, saling meneguhkan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, begitu banyak penderitaan yang bisa membuat kami down, begitu banyak pergumulan yang bisa membuat kami tidak lagi melihat penyertaan Tuhan, tetapi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami diingatkan, diteguhkan, bahwa Tuhan kami lebih berkuasa dari semua pergumulan penderitaan, bahkan global pandemi sekalipun. Kami tahu Tuhan, penderitaan-penderitaan itu Tuhan pakai untuk mengubah diri kami, mengubah keluarga kami, mengubah kehidupan masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia ini, sehingga kembali mengingat bagaimana kami harus tetap berpegang pada iman kami, kembali kepada jalan terang cinta kasih Tuhan, dan mensyukuri nikmat persekutuan yang masih kami bisa lakukan bersama-sama, walaupun itu dari online. Kami tetap bersyukur dan mengucap syukur, dan kami mau memakainya untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih buat para ibu-ibu yang sudah luar biasa memberi waktunya, memberikan dirinya. Biarlah Tuhan memberkati, bahkan ibu-ibu yang mungkin nanti juga tetap bisa mengikuti lewat YouTube. Tuhan memberkati juga, sehingga sungguh-sungguh Tuhan persekutuan ini diberkati dan menjadi berkat buat diri kami pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, gereja kami GKJ Jeremia, masyarakat, dan lebih luas semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Oke. MC jangan hilang, kita suruh ngerangkum ya. Oke. Terima kasih Mbak Aban untuk firman-Nya, dan buat ibu-ibu yang terkasih, kita diingatkan hari ini melalui firman-Nya, terlebih khusus kita di masa-masa pandemi ini kita belum bisa bersekutu tatap muka, tapi kita masih bersyukur kita bisa ketemu meskipun lewat online. Dan biarlah kita semakin mengandalkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Juga kita banyak bersekutu meskipun hanya lewat Zoom atau lewat online, dan kita boleh tetap bersyukur, jangan berputus asa di dalam kita menghadapi pergumulan saat ini. Baik ibu-ibu, adakah ini doa syafaat pada malam hari ini? Adakah doa syafaat? Ada, Bu Tri, kita ada yang kita mau doakan. Pertama mungkin kita akan mendoakan gereja dan persekutuan kita ini. Kayaknya kita kalau bikin PA gabungan ini lumayan rame ya.
Oke. Kadang kalau kita adain per wilayah itu paling cuma 2 orang, 5 maksimal itu 10. Itu maksimal. Persekutuan gabungan ya. Iya, ternyata ini mungkin bisa kita tindak lanjutkan. Ini perdana ceritanya, gabungan ini perdana walaupun mendadak dan Mbak Aban sempat terkejut. Tapi puji Tuhan lancar ya. Mungkin kita pertama itu gereja dan persekutuan kita ini, PA wanita khususnya. Ya, itu yang pertama. Kita catat ya, nanti kita bagi tugas ya. Paling enggak per wilayah itu perwakilan. Lalu? Terus yang kedua, apa ya Mbak Aban yang kita mau doakan ya? Biasanya tuh yang kedua kita doain apa ya? Kesehatan. Bangsa dan negara ya, kesehatan ya, boleh kesehatan nih, kayaknya nanti kita bisa saling menginfokan per wilayah siapa-siapa yang mungkin ada yang sakit ya di wilayah. Oke, mungkin yang sakit dan Adi Yuswo ya yang kita doakan, yang sakit dan Adi Yuswo. Itu yang kedua. Mas Yuli